Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sipa. Saya berasal dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam dari kelas 3C. Di sini, saya akan memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengembangan media dan sumber belajar. Pengembangan media dan sumber belajar merujuk pada proses merancang, menciptakan, dan menyempurnakan alat bantu yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengajar kepada siswa, termasuk alat visual, audio, dan digital. Media ini berfungsi untuk merangsang perhatian dan minat siswa serta memfasilitasi pemahaman konsep yang diajarkan. Pengertian sumber belajar mencangkup berbagai materi dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Proses ini dapat berupa sebuah buku, artikel, sebuah video, atau bahkan lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran sumber belajar. Pengembangan media dan sumber belajar bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif serta memenuhi kebutuhan beragam gaya belajar siswa. Penjelasan selanjutnya adalah fungsi dan tujuan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah sumber belajar, yaitu media berfungsi sebagai sumber informasi yang membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, fungsi sematik, yaitu media dapat menjelaskan simbol atau istilah yang mungkin tidak familiar bagi siswa. Yang ketiga, fungsi psikologis, media mampu menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi, dan meningkatkan keterlibatan emosional selama proses belajar. Dan yang keempat, fungsi interaktif, yaitu media memfasilitasi komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Dan yang kelima, fungsi kreatif, yaitu media dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Selanjutnya, tujuan penggunaan media pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menggunakan media yang tepat, proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Tujuan yang kedua, mempermudah penyampaian materi. Media membantu guru dalam menyampaikan informasi secara sistematis dan menarik, sehingga siswa lebih mudah memahami. Tujuan yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera. Media memungkinkan penyampaian informasi yang sulit dijelaskan secara verbal seperti konsep abstrak. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah seberapa krusialkah peran media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pembelajaran, terutama di era digital saat ini. Yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran seperti video, gambar, dan animasi membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Yang kedua, interaktivitas. Media interaktif memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar yang dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka. Misalnya, penggunaan platform digital memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi. Yang ketiga, efisiensi pembelajaran. Dengan menggunakan media yang tepat, proses pengajaran dapat menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, keterampilan teknologi. Di era digital, pembelajaran juga berperan dalam membekali siswa dengan keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan mereka. Dan yang kelima, mengatasi kesenjangan. Media pembelajaran dapat membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata bagi siswa. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.